Bayangkan sebuah negeri yang jauh dari tanah suci, tempat di mana salju menutupi jalanan dan suhu bisa mencapai minus puluhan derajat. Sebuah negara yang dikenal modern, bebas, dan bahkan sekuler. Negara yang masyarakatnya lebih akrab dengan konsep kebebasan absolut dibandingkan aturan agama yang ketat. Namun siapa sangka, di balik hiruk-pikuk dunia modern itu, ribuan hati justru tengah bergetar oleh satu kalimat yang begitu sederhana namun mengguncang jiwa. La ilaha illallah. Kanada, negeri yang selama ini dianggap asing dari Islam, justru sedang mengalami fenomena luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, warga negaranya justru berbondong-bondong masuk Islam. Masjid-masjid yang dulu sepi, kini mulai penuh. Kelas pengajian mu'alaf dibuka hampir setiap minggu. Dan yang lebih mengejutkan, banyak dari mereka yang masuk Islam bukan karena dakwah terbuka, bukan karena propaganda media, tetapi karena pencarian hati mereka sendiri. Kisah ini bukan sekedar angka statistik atau tren sementara. Ini adalah kisah tentang perubahan besar dalam hati manusia. Sebuah perubahan yang tidak terjadi dalam semalam, tetapi lahir dari pertarungan batin, pencarian makna hidup, dan keberanian menentang arus. Banyak dari mereka yang memeluk Islam di Kanada justru sebelumnya adalah orang-orang yang sangat skeptis terhadap agama. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang menganggap agama adalah sesuatu yang usang dan tidak relevan. Bahkan, beberapa di antara mereka adalah mantan pembenci Islam. Namun, sebagaimana Allah menuntun hati siapa saja yang Dia kehendaki, mereka menemukan cahaya itu dalam Islam. Rebecca, seorang wanita asal Ottawa, tumbuh dalam keluarga Kristiani yang taat. Namun setelah melewati masa remaja yang penuh keraguan dan pertanyaan, dia mulai mempertanyakan segalanya. Kenapa aku ada? Apa tujuan hidup ini? Kenapa aku merasa kosong meskipun memiliki segalanya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus memburunya. Sampai suatu hari, secara tidak sengaja dia membaca terjemahan Al-Fatihah. Belum sempat menyelesaikan ayat ketiga, air matanya sudah jatuh. Aku tidak tahu kenapa aku menangis, tapi hatiku seperti disentuh sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya, tuturnya. Kisah Rebecca bukan satu-satunya. Matthew, seorang mantan tentara yang pernah bertugas di Irak, dulunya memiliki pandangan sangat negatif terhadap Islam. Baginya Islam adalah simbol kekerasan dan ekstremisme. Tapi ketika dia kembali ke Kanada dan mencoba menghadiri diskusi antar agama di sebuah universitas, dia dikejutkan oleh penjelasan seorang imam muda yang penuh kasih dan logis. Dari situ dia mulai membaca Al-Quran, ayat demi ayat menghancurkan prasangkanya, hingga akhirnya di sebuah malam yang dingin, Matthew mengucap syahadat dengan penuh keyakinan. Kini, ia menjadi muazin di salah satu masjid di Toronto. Tapi sahabat, apakah perjalanan mereka berjalan mulus? Tentu saja tidak. Ujian datang dari berbagai arah. Banyak dari para mu'alaf ini yang harus menghadapi tekanan dari keluarga mereka. Ada yang diusir, dicaci, bahkan diputus hubungan. Seorang gadis bernama Alicia yang baru berusia 19 tahun harus keluar rumah karena orang tuanya tidak bisa menerima keputusannya untuk masuk Islam dan mengenakan hijab. Dia tidur dari rumah teman ke rumah teman, bekerja paruh waktu untuk bertahan hidup, tapi dia tetap teguh. Aku kehilangan rumah, tapi aku menemukan Tuhan, dan itu lebih dari cukup untukku, ujarnya tegas. Begitu juga dengan Noah, seorang pemuda Montreal berusia 22 tahun. Ia tumbuh dalam keluarga ateis yang cukup keras. Ketika ia menyampaikan keputusannya untuk menjadi Muslim, ibunya menangis, tapi bukan karena bangga, melainkan kecewa. "Bagaimana bisa kau tinggalkan nilai-nilai keluarga kita?" tanya ibunya. Namun Noah menjawab dengan lembut, "Aku tidak meninggalkan apa-apa, Ibu. Justru aku merasa baru pertama kali dalam hidupku benar-benar mengenal Tuhan." Kisah-kisah seperti ini bukanlah hal asing di komunitas Muslim Kanada. Bahkan banyak masjid di kota-kota besar seperti Toronto, Vancouver, dan Calgary yang melaporkan peningkatan drastis dalam jumlah mu'alaf setiap tahunnya. Islamic Institute of Toronto misalnya mencatat bahwa dalam 10 tahun terakhir, peningkatan jumlah konversi meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Bahkan ada masjid yang setiap Jumat menerima 2 hingga 5 orang mu'alaf baru. Tapi bukan hanya angka yang mencengangkan, yang lebih luar biasa adalah semangat mereka. Para mu'alaf ini bukan hanya masuk Islam secara formal, mereka benar-benar memeluk Islam dengan penuh cinta. Mereka mempelajari Al-Quran, sholat, puasa, bahkan banyak yang langsung aktif dalam kegiatan dakwah dan sosial. Salah satu hal yang paling mengharukan adalah saat Ramadan tiba. Bagi banyak mu'alaf, itu adalah pengalaman spiritual yang luar biasa. Bayangkan sahabat, mereka harus berpuasa di tengah cuaca dingin,
tanpa keluarga, tanpa hidangan mewah, tapi hati mereka justru penuh haru. Beberapa di antara mereka berbuka hanya dengan air putih dan sepotong kurma, tapi wajah mereka bersinar bahagia. Seorang mu'alaf bernama Sarah berkata, "Ini Ramadan pertamaku, aku tidak punya siapa-siapa, tapi aku merasa seperti bersama ribuan malaikat saat aku sujud." Komunitas Muslim di Kanada pun tidak tinggal diam. Mereka menyadari bahwa para mu'alaf ini perlu dukungan, bukan hanya spiritual, tapi juga sosial dan ekonomi. Maka banyak masjid yang membentuk kelompok pendamping mu'alaf, menyediakan makanan, tempat tinggal sementara, dan bahkan pelatihan kerja. Ini membuat para mu'alaf merasa diterima, merasa bahwa mereka menemukan keluarga baru dalam Islam. Tentu saja perjalanan ini masih penuh tantangan. Islamofobia masih ada, media kadang-kadang masih bias. Beberapa politisi bahkan terang-terangan mengkritik keberadaan komunitas Muslim. Tapi yang luar biasa, semua tekanan itu tidak memadamkan cahaya Islam. Justru seperti air yang ditekan, ia menyembur lebih kuat. Banyak yang awalnya hanya ingin membuktikan bahwa Islam itu salah, tapi akhirnya jatuh cinta pada kebenarannya. Dan Waib Isabat, ini semua bisa terjadi karena Islam menawarkan sesuatu yang dunia modern telah lupakan, yaitu kedamaian batin. Dunia modern penuh dengan kesibukan, kebebasan, tapi juga kekosongan. Banyak orang yang punya segalanya tapi tetap merasa hampa. Dan ketika mereka membaca ayat "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub", hati mereka tersentuh. Mereka sadar bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati bisa tenang. Fenomena masuk Islam di Kanada adalah bukti nyata bahwa kebenaran tidak bisa dipadamkan. Mereka boleh menghina, memfitnah, bahkan menakut-nakuti. Tapi jika cahaya itu sudah menyentuh hati, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan hari ini, cahaya itu bersinar, bahkan di tempat yang tak terduga. Lalu bagaimana dengan kita sahabat? Mereka yang jauh dari Ka'bah, yang hidup di tengah tekanan dan diskriminasi, justru berjuang keras untuk menjadi Muslim. Mereka rela kehilangan keluarga, pekerjaan, bahkan kenyamanan demi Islam. Sedangkan kita, yang lahir dalam lingkungan Islam, yang mendengar azan setiap hari, yang bisa sholat berjamaah kapan saja, apakah kita sudah benar-benar menghargai nikmat itu? Mari kita renungkan. Dan mari kita doakan saudara-saudara kita di Kanada dan seluruh dunia yang baru memeluk Islam. Semoga Allah kuatkan mereka, beri mereka keteguhan hati, dan jadikan mereka cahaya di tempat-tempat yang gelap. Dan bagi kamu yang merasa tersentuh oleh kisah ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar. Ceritakan pengalamanmu jika kamu juga seorang mu'alaf, atau jika kamu pernah membantu mu'alaf. Siapa tahu kisahmu bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Jangan lupa like video ini jika kamu merasa terinspirasi, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menggugah hati lainnya. Dan terakhir, bagikan video ini ke teman-temanmu, karena bisa jadi satu klik darimu mengubah hidup seseorang. Ingatlah, Islam bukan hanya agama, ia adalah cahaya, dan cahaya itu kini mulai menyinari Kanada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.